Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Kopinya pagi ini baru lagi nih. Dikirim oleh Bu Cynthia, namanya Morning Sun Kiss. Ini Arabica Boyolali. Ini produced by PT Kopinang Indische Coffee, PT Kopinang Indische Coffee gitu ya. Ini katanya American Rose. Kita coba barusan. Hasilnya enak juga sih. Jadi saya nyobain dua hal, kopinya baru, terus sama susunya juga pakai baru nih, Grand Dairy nyobain. Lumayan enak juga nih. Enaknya tuh tenang, ini kopinya tenang, ininya tenang. Jadi enggak keras ya di pagi hari ini. Yang mana saya ingin cerita karena ini kuliah saya lagi ngajar kuliah arsitektur komputer lanjut. Nah, yang mana saya cerita tentang arsitektur asinkronus. Nah, kebanyakan kalau rangkaian itu sinkronus ya. Kalau rangkaian yang sequential itu sinkronus. Kenapa demikian? Ada ceritanya panjang tuh. Saya sampai punya kuliah satu sendiri dulu ya, namanya Asynchronous Circuits. Dan PhD dissertation saya itu adalah Formal Methods for Asynchronous Circuit. Asynchronous circuits itu ya, rangkaian asinkron itu potensialnya dia bisa menghandle kecepatan yang lebih cepat daripada yang sinkron. Kalau sinkron itu gini ya, berdasarkan clock ya, berdasarkan kecepatan bersama-sama. Yang rowing itu ya, apa sih itu? Yang lagi ngetop itu ya, rowing itu harus bersama-sama. Kalau satu ada yang lebih cepat, satu lebih lambat, kacau balau ya. Tetapi di sisi lain, sinkron itu tadi dibatasi oleh yang paling lambat. Jadi yang paling lambat itu yang menentukan kecepatan semuanya. Jadi kalau ada satu yang lambat, yang lainnya harus ikut lambat. Gak bisa lebih cepat ya. Nah, kalau asinkron gak, secepat-cepatnya yang lambat masih lambat, yang cepat-cepat ya, menyelesaikannya dengan cepat gitu. Sehingga asinkron itu bagusnya tuh untuk misalnya memproses grafis dan banyak hal tuh ya di dalam komputasi yang asinkron. Masalahnya desainnya susah. Itulah sebabnya asinkron biasanya tidak terlalu berkembang karena desainnya susah, state space-nya itu terlalu besar. Kemudian tools semuanya itu masih sinkron deh. Mari kita lihat nih. Jadi salah satu komponen utama dari asinkron itu banyak pendekatannya. Yang saya mau ceritanya adalah pendekatan micro pipeline yang dicetuskan oleh oleh Ivan Sutherland. Ivan Sutherland itu salah satu pakar di bidang computer science ya. Namanya tulisannya Ivan Sutherland, bahasanya Ivan Sutherland. Dia dulunya saya lupa di Utah kali ya. Yang mengawali computer graphics dunia itu banyak di Ivan Sutherland di situ. Dulu dia juga pokoknya banyak lah di computer science. Kemudian dia nantinya ikut menjadi bagian Sun Microsystems, Pixar. Terakhir saya nggak tahu di mana dia ya. Juga saya entah di Google, entah di Microsoft ya, tapi dia memang ilmuwan yang luar biasa. Nah, idenya tuh menarik. Ada paper klasiknya di Communication of the SCM ya, terkait dengan konsep yang namanya micro pipeline. Nah, ini saya tunjukin sedikit papernya, tapi saya tidak akan bahas itu karena itu terpisah. Masalahnya bukan itu yang mau saya bahas pagi ini ya. Ntar, saya share screen-nya dulu. Sebentar, saya pindahkan dulu ya ini. Maaf, ini saya pindahkan ini ke transition dulu. Oke ya, jadi ini ya. Nah, sebentar ini. Nah ini ya micro pipelines by Ivan Sutherland. Sebentar. Ini kok nggak bagus ya. Sebentar. Ini saya masih ini ya mencoba juga. Ini baru upgrade ini Mac OS ini, jadi agak kacau sedikit ya. Sebentar ya. Jadi ini micro pipeline dengan Sutherland. Salah satu komponen utamanya yang dia usulkan ini, dia adalah berdasarkan transition ya. Jadi bukan level tapi transition. Salah satu yang diusulkan itu adalah komponen yang namanya Mueller's C element. Mueller's C element itu punya karakteristik seperti ini ya. Jadi sebentar saya geser. Kebanyakan. Ini kok lambat ya. Ternyata dia masih lambat. Nggak apa-apa ya. Saya geser dulu. Masih belum bisa, geser lagi. Nah ini ya.
Jadi dia tuh yang C yang di atasnya ini ya. If inputs match in state, then copy it for output. Else hold previous state. Jadi kalau inputnya ini sama state-nya, ya, misalnya 00 maka outputnya 0. Kalau 11 outputnya 1. Tapi bedain ya dengan katakanlah AND gate atau gate yang lain ya. Jadi ada state-nya di sini. Kalau di sini misalnya 11 ya, kemudian outputnya 1. Kemudian salah satu berubah jadi 0. Misalnya yang A-nya ini jadi yang atasnya jadi 0. Ini tetap 1. Ya. Kemudian balik lagi 1 masih tetap 1. Bawahnya berubah jadi 0, masih tetap 1 ya. Kalau ini 0 di atas 0, nah baru 0. Terus ini berubah jadi 1, ya tetap 0 gitu ya. Jadi dia ada some kind of memory. Nah, si Sutherland ini ya, dia juga mengusulkan sebuah rangkaiannya sebetulnya. Rangkaiannya kayak gini ya. Ini kalau kita buatnya dengan cara yang dynamic seperti ini, tapi ada kapasitornya. Biasanya kalau kapasitor, kalau kita buat CMOS itu agak susah ya. Secara komponen gampang ya, tetapi secara area, seingat saya tuh kapasitor tuh lebih susah. Kalau ini pakai transistor ini lebih gampang ya. Jadi ini transistornya lebih banyak, tapi secara area jadi lebih mudah. Saya jadi kepikiran, kayaknya bagusan juga ya kita buat rangkaiannya ini ya. Jadi saya akan buat rangkaian ini. Kalau dilihat dari transistornya kan banyak ya, nggak banyak ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 transistor. Cukup lah ya. Ini yang mau saya buat ya. Nantinya dia komponen itu bisa menjadikan komponen-komponen yang lebih besar lagi. Nah, permasalahannya adalah ketika saya mau melakukan simulasi, ntar ngopi dulu ya. Ketika saya mau melakukan simulasi dalam bentuk gini, si elemen itu mau kita implementasikan dalam bentuk apa untuk kita simulasikan atau kita reason about ya. Kita udah tahu si elemen fungsinya seperti itu. Nah, dengan mahasiswa saya lupa 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu atau malah sebulan yang lalu ya, kami rame-rame mengimplementasikan itu dalam notasi CSP, Communication Sequential Processors, kemudian diimplementasikan dalam bentuk Go ya. Di dalam bahasa Go language ya, Golang, implementasikan gitu, sudah jalan itu ya. Nah kemudian jadi ada 2 implementasi lagi yang belum. Kalau kita implementasikan dengan transistor level gimana? Terus nah masalahnya terus untuk mengimplementasikan di transistor level ini saya harus ngajarin ini ya, some kind of VHDL, Verilog atau low level programming ya. Yang mana tuh sebetulnya saya pengen naik ke atas ya, dalam hal arsitekturnya kita pengen higher level sehingga nggak perlu concern lagi terhadap transistor level. Nah tapi ini kayaknya nggak bisa ini. Oke ya, jadi yang belum transistor level. Nah kemudian saya coba kalau kita buat itu dalam bentuk digital aja dalam menggunakan komponen-komponen yang sudah ada. Nah berarti kita bicara state machine ya. State machine kemudian nanti diimplementasikan dengan more machine katakanlah. Saya nyoba urak-urak state machine-nya ternyata ini dengan mahasiswa di kelas. Nanti rekamannya kayaknya masih ada ya. Nanti saya rekamannya saya upload juga rekaman kelasnya itu. Karena kelasnya online. Hybrid kelasnya. Ini perkiraan state machine-nya yang saya buat ya. Oh ternyata sebetulnya ada 6 state ya. 6 state tapi saya kok nge-state-nya kayak gitu. Gak apa-apa lah ya ini ya. State-nya saya kasih nama 02 ini rada. Ya gak apa-apa lah ya state-nya ini kita kasih nama berdasarkan output-nya. Anyway, ini state machine. Kemarin saya coba-coba ya membuat rangkaiannya, saya implementasikan ini dengan menggunakan metodologi mengimplementasikan more machine yang biasa gitu ya. Jadi kompleks. Maksudnya komponennya itu jadi banyak ya. Padahal ini untuk satu muller si elemen yang akan digunakan berkali-kali ya. Jadi akan banyak ini. Jadi saya gimana ya. Kemudian ketika saya mengimplementasikan itu dalam bentuk state machine seperti itu di dalam sebetulnya state machine itu tidak sinkron, bisa sinkron bisa asinkron ya. Sebetulnya kan itu dia perpindahan state tergantung dari transisinya. Baik transisinya itu clock atau transisinya itu signal level, edge itu ya. Itu juga sebetulnya si state machine ya, FSM tadi diagram state machine itu tidak spesifik ya. Tapi tools yang digunakan untuk kalau kita bicara tentang more machine, milli machine itu ada clocknya. Nah clocknya sinkron, jadi rada nggak beres juga. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini mau saya implementasikan dengan state machine, ya state machine
Jadi yang udah dengan Go sudah, CSP Go, transistor belum, state machine belum ya. Nah, saya pengen gambar state machine ini kan tadi gambarnya kayak gini nih. Wah, itu kemudian saya cobain ya. Saya mau gambar nih, gambar state machine tuh gimana sih ya? Ada macam-macam ya menggambar state machine tuh. Jadi ternyata agak ribet juga ya state machine. Akhirnya, iya sebentar ya. Yang ini saya pindahin lagi. Yang saya paham ya kalau dengan gambar state machine itu kan saya gambarnya tuh biasanya kalau kayak gini tuh pakai apa sih? Oh ternyata ada latex ya. Saya pengen buat pakai latex ya untuk membuat ini nih. Sebetulnya latexnya ini ya state machine-nya kayak gini ya. Bisa di zoom lagi ya. Jadi ini ya ini ada jelek sedikit ya. Tapi ini paketnya adalah ini ya. Ya kayak gini. Pakai namanya TIGS ya. Jadi TIGS. Use TIGS library. Nah pakai ini Arrows Automata. Nah pakai gitu-gitu ya. Jadi ini bisa dibuat-buat. Ini tadi gambar tadi tuh menggunakan ini ya. Saya kayaknya yang state machine tadi mau saya buat pakai ini. Alternatively ada paket juga yang kalau dilihat ini ya namanya bahasa yang namanya dot ya. Bahasa untuk mendefinisikan. Jadi kalau saya buat ya FSM dot gitu ya. Ini kayak gini bisa juga. Ini yang ini ya, yang ini. Diagraph ini font name Helvetica ini ya, node pilihannya Helvetica, Arial, sans serif ya, node-nya itu yang node ini. Rengdir itu dari kiri ke kanan. Yang ini shape-nya ada yang double circle nih, acceptance state-nya ya. Ini itu yang acceptance state yang accept lah ya, itu udah selesai ya. Terus node-nya shape circle biasa ya, node dari 0 ke 2, ini kan dari 0 ke 2 itu ya. Labelnya ini transisinya adalah SSB dan seterusnya. Ini lumayan juga ya. Jadi ini kalau dijalankan pakai Python ya. fsm.py. Jadi dia cuma begini ya, ada pakai grafis ya. Dia open filenya fsm dot tadi ya. Kemudian grafis source ya, dot source, terus graph render file name-nya. Kenapa file name-nya? Oh, dikasih nama filenya traffic light ya. Ini atasnya tuh ya. Nanti dijadikan PNG. Ini output file name ya. Gitu ya. Cuma berapa lah ini ya. Gampang banget ya, jadi hasilnya kayak gini. Nah, saya pengen buat gambar tadi, saya beresin dulu gambarnya supaya kayak gini. Jadi yang ini tadi mau saya bereskan dulu gambarnya ini ya. Oke, gitu ya. Jadi sebetulnya menjelaskan seperti ini tuh udah beres ya. Menjelaskan kepada mahasiswa saya ngomong-ngomong aja suruh baca ini juga beres ya. Tapi gatal ya. If you want to do a job, do it properly one. Secondly, benar-benar ini kita curahkan hati kita untuk ngerjain ini. Jadi saya ingin mencurahkan ini, aduh banyak kali ya waktu yang saya habiskan itu kemarin yang ngoprek-ngoprek cari PDF ya, PDF latexnya tadi ya, latex package-nya, cari tools untuk gambar FSM ya dan lain sebagainya. Sebenarnya ada lagi tools-tools dalam JavaScript ya, ada beberapa tuh yang menarik juga. Kemarin Priyadi ngasih beberapa hal, nah tapi itu gambarnya malah lebih bisa keren kalau kita mau pakai UML segala macam ya. Nah saya simple FSM aja kayak gini ya. Nah eksplorasi gitunya butuh 1 hari. 1 hari cepat Pak, ya karena saya udah tahu yang lain-lainnya, udah tahu ya maksudnya saya udah tahu Python, JavaScript, LaTeX dan segala macam ya, udah tahu cara execute-nya. Cuma saya belum tahu library apa yang digunakan untuk itu. Kayak tadi ini saya masih harus belajar format ya, dot language-nya untuk menjabarkan ini, nggak susah mestinya ya, gitu ya. Nah, saya mau coba dulu pakai dot ya. Nanti kalau udah itu saya coba pakai LaTeX, gitu ya. Kita lihat dulu. Gitu. Jadi hari ini mau menjelaskan ini untuk kelas 1 kali presentasi aja ya, membutuhkan waktu lama. Itulah sebabnya kalau orang bilang mengajar gampang, ini untuk 1 pertemuan aja mungkin saya harus menghabiskan 3-7 hari untuk prepare materinya ya. Enaknya sih kalau itu misalnya kelas ini diulang ya tahun depan menjadi lebih baik lagi karena materinya sudah ada dan kemudian tinggal saya tambahkan improvement gitu ya. Gitu.
Kalau yang kayak gini ya banyak orang yang komplain, saya sih tidak, I'm happy, malah saya senang kayak gini tuh. Proses pencarian itu proses belajarnya. Jadi ngajar itu yang semakin pintar bukan mahasiswanya, tapi dosennya juga menjadi semakin pintar. Itu ya. Jadi demikianlah di belakang layar kalau saya menyiapkan kuliah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Ngabisin kopi dulu. Asik ya.